Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini saya akan memberikan informasi tentang ujian kinerja atau disebut juga dengan UKIN pada kegiatan PPG tahun ini. Seperti kita sudah tahu bersama bahwa dalam UKIN akan terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah pembuatan portofolio, kemudian yang kedua adalah pembuatan video pembelajaran. Pada video ini saya akan cerita saja untuk fokus pada portofolio. Kenapa? Karena portofolio ini banyak sekali aspeknya dan beberapa peserta juga menanyakan kepada saya tentang hal-hal tersebut. Dan nanti saya akan coba jelaskan satu persatu secara rinci dan semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami apa sih portofolio dan komponen apa yang harus disiapkan. Baik, sebelum ke sana, kita harus mengetahui dulu ternyata ada sedikit perbedaan antara PPG tahun sebelumnya, 2020, dengan tahun ini, tahun 2021. Tapi perbedaannya ini tidak signifikan. Untuk praktek pembelajaran masih sama saja, membuat video pembelajaran dengan durasi 30-40 menit. Kemudian yang keduanya portofolio. Nah, yang terjadi perbedaan justru pada portofolio. Pada portofolio, perbedaannya adalah pada tahun sebelumnya, portofolio atau dokumen-dokumen penunjang portofolio yang boleh digunakan adalah 2 tahun terakhir ditambah dengan kegiatan-kegiatan saat PPG berlangsung. Jadi 2 tahun terakhir ditambah dengan ketika PPG berlangsung, kegiatan-kegiatannya boleh diakui untuk dokumennya diajukan dalam portofolio. Untuk tahun ini, tahun sekarang, ternyata sudah tidak seperti itu lagi, tapi yang sekarang boleh digunakan adalah hanya 3 tahun terakhir saja sebelum Bapak Ibu melaksanakan PPG. Jadi, 3 tahun terakhir sebelum Bapak Ibu melaksanakan PPG. Ini adalah informasi yang saya dapatkan ketika kami para pendamping mendapatkan pengarahan tentang aktivitas PPG tahun ini. Tapi barangkali ada perubahan ke depan, saya akan coba sampaikan ke Bapak Ibu ya. Barangkali ada update terbaru, nanti saya akan coba sampaikan sesegera mungkin ketika ada informasi terbaru. Baik, kita mulai saja ke portofolio, karena sekarang kita fokusnya pada portofolio ya. Untuk portofolio ini secara administrasi digunakan untuk menilai capaian pada CP ke-7 ya, yaitu kemampuan untuk pengembangan diri atau mengembangkan diri yang berkelanjutan. Nah, portofolionya itu membutuhkan bukti, di mana buktinya akan Bapak Ibu tuangkan nanti dalam deskripsi portofolio. Nah, untuk deskripsinya seperti apa, kemudian komponennya apa saja, sekarang kita coba perhatikan satu persatu. Sekarang kita coba lihat dari komponennya dulu. Untuk komponen, akan ada 4 komponen portofolio yang akan Bapak Ibu kumpulkan. Nah, karena tahun ini yang boleh dikumpulkan adalah 3 tahun terakhir sebelum PPG dimulai, berarti Bapak Ibu harus kembali membuka-buka dokumen yang sebelumnya, mungkin tersimpan di mana gitu ya. Silakan dicari dan ditemukan. Tapi dokumen-dokumen yang ada itu harus memenuhi kriteria yang 4 ini. Jika tidak memenuhi, maka tidak bisa digunakan. Oke? Nah, sekarang kita lihat komponennya. Komponen yang pertama adalah penelitian. Jadi kita harus punya produk penelitian. Kemudian yang kedua adalah melakukan refleksi diri. Yang ketiga adalah pencarian informasi baru. Dan yang keempat adalah karya inovasi. Jadi ada 4 komponen yang harus kita miliki dalam memenuhi portofolio. Nah, sekarang kita coba singkat saja tentang penelitian dan publikasi. Nah, ini bisa dibuktikan dengan Bapak Ibu memiliki laporan penelitian ataupun artikel ya. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya melakukan PTK, kemudian PTK-nya diikutkan seminar dan seminarnya itu ada proceeding-nya. Nah, itu nanti bisa dilaporkan. Ataupun penelitian lain selain PTK yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Seperti itu ya. Tapi ini juga patut dicatat bahwa
penelitian ini adalah penelitian yang kita bekerja sebagai profesi, bukan penelitian dalam konteks pendidikan. Jadi ketika Bapak Ibu mengambil pendidikan lanjutan, misalnya S2, dan ada penelitian juga, itu tidak bisa ya, tidak bisa diakui. Karena itu adalah penelitian dalam konteks studi yang lain, bukan mandiri melakukan penelitian. Jadi tidak bisa diklaim ya. Ini saya lanjutkan. Tidak dapat dimasukkan. Jadi untuk skripsi sampai disertasi, pokoknya yang sifatnya untuk pemenuhan tugas kependidikan tidak bisa diklaim. Oke. Komponen yang kedua adalah refleksi diri. Kalau kita sederhanakan, komponen refleksi diri ini lebih pada tentang usaha kita untuk tidak pernah berhenti dalam melakukan perbaikan diri atau pengembangan diri. Nah, salah satu contohnya adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang khususnya itu bisa dilakukan dengan penelitian, kemudian bisa juga membuat inovasi ataupun produk-produk lainnya. Tapi secara sederhana, komponen refleksi diri ini adalah komponen tentang usaha kita untuk terus mengembangkan diri, untuk terus menjadi lebih baik secara terus-menerus. Kira-kira begitu intinya. Nah, yang ketiga, ada komponen pencarian informasi. Nah, ini dapat dibuktikan dengan apa? Dibuktikannya dengan bentuk-bentuk seperti Bapak Ibu melakukan seminar, ikut pelatihan, ikut lokakarya, ikut conference, kemudian bentuk-bentuk diklat yang Bapak Ibu lakukan, seperti itu. Dan untuk jenjangnya mulai dari, tentu saja dari mulai kecil sampai yang paling besar itu skala internasional. Barangkali Bapak Ibu memilikinya, dan bukti-buktinya bisa sertifikat, seperti itulah kira-kira. Ini komponen yang ketiga. Komponen yang keempat atau yang terakhir adalah komponen karya inovasi. Jadi selama kita bekerja sebagai guru, kita harus membuat karya inovasi. Misalnya Bapak Ibu membuat model gitu ya, model tertentu, tapi bukan model pembelajaran ya, model dalam artian misalnya alat peraga seperti itu. Tapi tadi juga boleh sih kalau Bapak Ibu misalnya membentuk satu model pembelajaran baru, itu juga boleh juga. Misalnya berbeda dengan model-model yang sudah ada, itu boleh. Begitu ya. Kemudian juga Bapak Ibu punya video-video pembelajaran, misalnya punya lagi akun YouTube atau apa yang menjadi inovasi dibandingkan rutinitas lainnya berbeda, nah itu juga boleh diakui sebagai karya inovasi. Nah, sekarang kita langsung saja ke masing-masingnya dengan nilai-nilainya, biar langsung spesifik. Kita mulai dari yang pertama dulu, tentang penelitian dan publikasi ya. Jadi aspek yang pertama. Dan ini ada nilainya, dan untuk nilai ini Bapak Ibu tidak usah khawatir dengan nilainya, karena nilainya adalah haknya asesor untuk menilai gitu ya. Ini untuk standarnya saja. Misal, ketika Bapak Ibu memiliki jurnal internasional, maka ketika Bapak Ibu buat, kemudian nanti dimasukkan dalam portofolionya, maka Bapak Ibu itu akan mendapatkan nilai 3. Kemudian jika jurnal nasional, S1 itu istilahnya sekarang itu Sinta 1 atau Sinta 2. Jadi kalau kita sederhanakan adalah jurnal peringkat 1 atau peringkat 2 di Indonesia, maka jurnal itu akan diberikan 2,5 ketika Bapak Ibu punya artikel yang dimuat di jurnal tersebut. Kemudian untuk jurnal lagi, ketika jurnalnya punya ISSN atau DOI, maka nilainya adalah 2. Jurnal nasional saja tanpa aspek lain, hanya jurnal saja, itu 1,5. Kemudian, nah ini ya, ini mungkin yang paling sering atau yang paling bisa diusahakan. Karena umumnya untuk membuat jurnal ini hanya sedikit sekali Bapak Ibu guru yang sudah memiliki, tapi yang ini nampaknya ini sangat banyak. Laporan hasil penelitian yang diseminarkan di sekolah. Itu nilainya cukup lumayan. Nilainya 1 ya. Oke. Kemudian juga ketika punya penelitian tapi belum diseminarkan.
Itu misalnya baru dokumen yang Bapak Ibu punya saja disimpan gitu. Nah, itu juga boleh nanti diajukan. Dan nilainya juga lumayan. Ada 0,5 nilainya, ya. Nah, yang sini balik lagi, ini mirip seperti yang di atas. Bedanya, kalau di atas itu langsung kita kirimkan artikel kita ke jurnalnya. Kalau yang di bawah sini, yang mulai dari sini, ini adalah ketika kita mengikuti seminar. Dan artikel kita nanti dikumpulkan, semua artikel dari yang mengikuti seminar tersebut, akhirnya dibentuklah bundel dari artikel. Nah, istilahnya itu disebut dengan proceeding. Ketika Bapak Ibu mengikuti seminar internasional, ada proceedingnya, nilainya 3, seminar nasional 2,5, kemudian misalnya provinsi punya seminar juga, dan ada proceedingnya, itu nilainya 2. Selain itu juga, ketika Bapak Ibu punya karya ilmiah populer, susah ya nyebutnya, populer, Bapak Ibu bisa juga klaim, misalnya ada Bapak Ibu yang suka menulis di halaman pendapat atau halaman apa di koran. Kalau Bapak Ibu sering, silakan saja di clipping buktinya dan nanti diupload. Dan itu juga akan dapat nilai 1,5. Kemudian yang terakhir adalah karya ilmiah yang ditulis pada media provinsi atau kabupaten, tapi harus resmi. Misalnya karya Bapak Ibu, artikel singkatnya atau cerita singkat dimuat di website Dinas Pendidikan gitu. Itu boleh juga. Ya, nilainya dapat 1. Oke. Sekali lagi untuk nilai, jangan khawatir dengan nilainya karena ini penilai atau asesor yang akan memberikan. Bapak Ibu yang penting sekarang adalah mengetahui atau punya dulu ini aspek-aspek ininya ya. Ini yang paling penting. Kita harus punya dulu. Oke. Nah, sekarang ceritanya ketika Bapak Ibu sudah punya semua, ternyata nilai yang ini tidak bisa utuh ketika Bapak Ibu bekerja sama dengan yang lain. Ketika Bapak Ibu bekerja dengan 2 orang, maka jika Bapak Ibu penulis utamanya atau penulis pertama, maka akan mendapatkan 60%. Kemudian jika penulis kedua, itu akan mendapatkan 40%. Contoh, misalnya jika Bapak Ibu punya jurnal nasional yang ada DOI-nya, kemudian nilainya 2 maksimal, berarti Bapak Ibu nanti ketika 2 orang, 60% dari 2. Kira-kira begitu nilainya ya. Nah, ketika 3 orang, nilainya sama, 60% untuk penulis utama, penulis keduanya 20%, penulis ketiganya 20% lagi. Kemudian jika lebih, penulis pertama tetap, sisa 40%-nya dibagi jumlah orang yang ada. Begitu. Semoga cukup jelas, ini adalah aspek dari penelitian dan publikasi. Sekarang aspek selanjutnya adalah melakukan refleksi diri. Nah, untuk refleksi diri ini, produk-produknya bisa kita buat sendiri. Jadi tidak sesulit seperti membuat artikel ini. Kenapa? Karena tuntutannya misal kita lihat ya. Melaksanakan refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan pelaksanaan asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1 kali. Jadi contoh yang konkret dalam memenuhi refleksi diri ini, misalnya Bapak Ibu memiliki paket soal untuk 1 semester, di mana paket soal itu tidak langsung dipakai begitu saja, tapi ada analisis butir soal. Misalnya dipilih dari sekian banyak soal, oh ini soal yang jelek, ini soal yang bagus, nah yang bagus-bagus saja yang dipilih. Nah, proses pengolahannya atau hasil pengolahannya, misalnya dalam bentuk tabel atau apa, itu bisa dimasukkan ke sini sebagai bukti bahwa kita melakukan analisis butir soal. Nah, nilainya 0,5. Kemudian melakukan refleksi pelaksanaan penelitian. Ini juga bisa, misalnya ketika Bapak Ibu sudah melakukan PTK, misal ya, kemudian dari PTK itu ditemukan kekurangan-kekurangan, dan Ibu atau Bapak tuliskan kekurangan-kekurangan tersebut sebagai bagian dari refleksi hasil karya tersebut. Nah, itu juga bisa berbentuk laporan singkat yang menyatakan bahwa waktu PTK waktu itu
kurangnya di sini deh. Dan kalau mau diperbaiki, ini catatan-catatan perbaikannya. Nah, gimana caranya nanti agar dokumen-dokumen tersebut bisa resmi? Bapak Ibu bisa minta saja ke pihak sekolah untuk diberikan tanda, misalnya diberikan cap sekolah, atau ditandatangan kepala sekolah bahwa produk tersebut betul-betul sudah Bapak Ibu lakukan atau sudah Bapak Ibu buat. Oke, nah kemudian yang selanjutnya melaksanakan pengembangan karya inovasi. Ini sama seperti cerita yang penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya membuat model di sekolah, model apapun, alat peraga misalnya, dan ketika alat peraga itu dibuat, kemudian sudah jadi, setelah itu ada misalnya kekurangan-kekurangan dan saran-saran ke depan ketika akan membuat alat peraga ini lebih bagus lagi seperti apa gitu ya. Nah, bisa Bapak Ibu lampirkan catatan-catatan dari pembuatan alat peraga ini. Misalnya kurangnya ini, lebihnya ini. Dan itu lampirannya seperti itu saja. Tinggal nanti disahkan oleh kepala sekolah, ada capnya, itu juga cukup untuk memenuhi aspek yang kedua, yaitu aspek tentang refleksi diri. Jadi, untuk aspek yang refleksi diri ini sangat mungkin untuk kita siapkan. Karena ya, saya yakin Bapak Ibu mungkin selama 3 tahun ke belakang sudah melakukan banyak hal ya. Jadi, silakan disiapkan saja benda-bendanya. Begitu. Oke, semoga juga sudah cukup jelas. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini lebih gampang juga secara dikumpulkan, tapi tidak cukup gampang untuk didapat. Kenapa? Karena ini mempersyaratkan sesuatu. Misalnya untuk yang ketiga ini untuk mencari pengetahuan, misalnya diklat, tentu kan diklat harus dijalani dulu dan lain-lainnya. Nah, untuk diklat ada kriterianya. Untuk diklat fungsional dan teknis misalnya, ketika dia dilakukan lebih dari 960 jam, maka nilainya dapat 15. Kemudian di antara 641 sampai 960 itu dapat 9. 481 sampai 640 dapat 6. 181 sampai 480 itu dapat 3. 81 sampai 180 dapat 2. 30 sampai 80 dapat 1. Tapi sekali lagi, untuk penilaian jangan khawatir karena itu bukan ranahnya kita. Ranahnya kita adalah punya dulu benda-bendanya ya. Oke. Nah, apa yang bisa menjadikan buktinya? Tentu saja ini adalah sertifikatnya misalnya ya. Kemudian juga bukti-bukti dokumen penunjang yang lain. Tapi umumnya sih sertifikat atau misalnya juga surat tanda lulus juga bisa ya dari diklat tersebut. Oke. Kemudian paket pengembangan guru yang lain, misalnya selain dari tadi latihan teknis, bisa juga misalnya ada kegiatan guru, pengembangan kurikulum, pembuatan modul, di mana nanti paket itu akan dihargai per 3 jam itu, di mana 3 jamnya harus 60 menit, satu paketnya nilainya 0,35. Tapi sekali lagi, urusan nilai, urusan ini aja, urusan asesor ya, yang penting kita punya. Oke, terus lanjut ke konferensi. Kalau tadi aspek yang pertama, Bapak Ibu ini adalah produk dari karya ilmiahnya. Nah, kalau ini adalah aktivitas ilmiahnya. Jadi misalnya di aktivitas yang pertama tadi Bapak Ibu menghasilkan artikel dalam proceeding aja dulu, misalnya proceeding nasional. Nah, ini adalah produknya. Sedangkan di bagian ketiga adalah aktivitasnya. Berarti aktivitasnya Bapak Ibu itu mengikuti seminar nasional. Nah, seminar nasional itu ada nilainya ketika pembicara 0,7, ketika jadi peserta atau panitia atau moderator nilainya 0,35. Begitu juga aspek yang lain, ketika levelnya lebih tinggi, internasional, pembicara 1, panitianya 0,5. Jadi setengahnya dari sini ya. Dan yaitu ada kriterianya masing-masing dan jangan khawatir. Yang penting kita punya. Oke. Nah, ini yang terakhir dan bagian yang paling panjang. Kenapa bagian paling panjang? Karena banyak sekali produk bagian terakhir. Karena karya inovasi itu bisa apapun. Oke, kita coba lihat. Untuk
karya inovasi misalnya dalam bidang pembelajaran, kita bisa buat misalnya buku teks. Kalau lulus dari asesmen Dikbud, maka nilainya 6. Kemudian buku teks yang ber-ISBN, nilainya 3. Buku teks yang belum ber-ISBN, nilainya 1. Buku teks saja biasa, tapi tidak dipublikasikan oleh orang lain, langsung kita cetak sendiri, nilainya 0,5. LKPD, nah ini ya mungkin yang paling rasional untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan dikoleksi LKPD yang sudah dibuat beberapa tahun ke belakang ini, dirapihkan, dibundel, di-scan, atau bentuk pendokumentasian lainnya agar bisa terpenuhi. Modul juga ya banyak. Modul LKPD silakan digunakan. Oke. Dan ini ada jenjangnya. Nah, kalau modul atau LKPD karya ibu itu dipakai sampai nasional, ya nilainya dapat gede, dapat 2. Kalau hanya misalnya sampai level kabupaten, kecamatan, dapatnya nilai 1. Kalau di tingkat sekolah saja, misalnya nilainya 0,5. Nah, nampaknya yang ini nih, yang paling rasional ya. Tadi kalau dari segi produk, modul, ini yang paling memungkinkan. Dan untuk dinilai, nampaknya ini saja untuk Bapak Ibu ya, digunakan di tingkat sekolah. Ini yang paling umum nampaknya dimiliki. Oke, lanjut. Masih sama intinya seperti yang di atas juga, masih buku-buku juga. Jadi misalnya ini buku bidangnya tadi konten ya. Kalau ini misalnya bidangnya kependidikan, nilainya juga 3 ketika ber-ISBN. Kemudian juga belum ber-ISBN nilainya 1. Kemudian jika Bapak Ibu rajin menerjemahkan buku luar negeri, itu juga masih ada nilainya. Kemudian membuat buku pedoman guru, ada nilainya 1,5. Membuat book chapter atau chapter apa bahasa Indonesia ya, bab ya, membuat bab dalam buku. Kemudian ya intinya nilainya beda ketika ber-ISBN atau tidak ber-ISBN. Kemudian banyaklah pokoknya, intinya buku-buku silakan saja ketika Bapak Ibu sudah punya silakan dilengkapi. Nah, sekarang ini ada kriteria selanjutnya dan ini nanti harus dijelaskan sedikitnya satu persatu. Lanjutannya misalnya karya teknologi kompleks, karya teknologi sederhana, kemudian karya seni kompleks, karya seni sederhana, dan alat peraga kompleks. Nah, sekarang kita lihat kriterianya ya. Kalau nilainya kalau punya ini teknologi kompleks 4, teknologi sederhana 2, seni kompleks 4, seni sederhana 2, dan alat peraga kompleks itu namanya 2 juga ya nilainya. Oke. Terus yang lainnya juga alat peraga sederhana dapat 1, karya praktikum kompleks dapat 4, karya praktikum sederhana dapat 2, anggota tim pengembangan standar, pedoman, soal, sejenis, atau tim penyusun soal ujian tingkat kabupaten gitu ya. Nah, itu juga ada nilainya. Silakan aja bisa dikumpulkan, misalnya berbentuk SK gitu ya. Silakan saja dikumpulkan dari sekarang. Dikorek-korek 3 tahun terakhir. Nah, sekarang kita lihat penjelasan yang tadi. Apa sih yang disebut dengan karya teknologi kompleks? Oke, kategori kompleks misalnya kompleks. Misalnya satu atau beberapa karya berupa model atau model metodologi atau evaluasi yang divideokan dengan durasi minimal 60 menit. Jadi ketika Bapak Ibu punya video aktivitas tentang sesuatu yang menarik berupa inovasi dan durasinya di atas 60 menit, maka dapat dikategorikan sebagai karya teknologi kompleks. Oke, kemudian jika Bapak Ibu rajin bereksperimen, melakukan percobaan misalnya terhadap kehidupan masyarakat atau yang sains misalnya nyoba-nyoba nanam buah atau nanam bunga dengan teknik tertentu dan produknya itu bisa digunakan dalam tingkat kelurahan, maka itu juga masuk karya kompleks. Kemudian jika ada yang rajin atau bidang komputer membuat aplikasi Android atau membuat software komputer dan bisa dipakai bermanfaat
untuk banyak orang, minimalnya tingkat kelurahan, itu bisa dapat kategori kompleks. Kemudian ada yang membuat alat, membuat mesin, dan sampai sekelurahan mendapatkan manfaatnya, ini termasuk kategori kompleks. Oke, nah sekarang bagaimana yang sederhana? Yang sederhana sama saja seperti yang di atas, cuma bedanya itu lebih pada aplikasinya. Misalnya untuk yang di atas itu di kelurahan, kalau di kategori sederhana ini dalam tingkat sekolah ya. Kemudian ya lebih ke tingkatnya aja, tingkat sekolah. Oke, nah kalau video, kalau di atas itu 60 menit, nah kalau sederhana katanya durasinya minimalnya 30 menit. Gitu ya. Ini karya teknologi. Nah, sekarang kita berbicara karya seni. Nah, kalau kompleks seperti apa sih? Sastra ya, bagi yang sastra suka bikin novel atau bikin naskah drama atau bikin cerita bergambar, bikin buku lipat atau apapun itu, ketika diterbitkan dan memiliki ISBN, maka kategori karya seninya termasuk kompleks dalam penilaiannya. Kemudian bagi yang suka menulis cerpen, nah kalau punya 10 cerpennya, terus bagi yang suka menulis puisinya ada 40, kemudian ber-ISBN, maka dapat nilainya atau dikategorikan sebagai karya seni yang kompleks. Kemudian kalau suka mengclipping puisi, kemudian dimuat di media massa, dan medianya ber-ISSN, ini bisa juga ya, silakan saja. Nah sekarang kita bentuk seni yang lain, ada misalnya dari DKP, Desain Komunikasi Visual. Kalau ada yang suka membuat film, pegelaran wayang atau pegelaran paduan suara atau apapun itu, dan itu didokumentasikan dengan durasi 30 menit, maka dia masuk ke kategori kompleks. Kemudian jika punya baligo ya lucu-lucu juga ya kriterianya. Katanya kalau punya baligo kemudian dipasang di tempat umum ya sudah ya, ini kriterianya, nanti bisa dipelajari. Oke, ketika punya poster lain-lain dicetak berwarna, desain kita ternyata bisa juga. Jadi ternyata memudahkan juga ya Bapak Ibu untuk memenuhi dari portofolio ini. Kita punya poster berapa butir gitu ya, masukkan saja nanti diupload. Oke, kalau seni musik misalnya membuat judul lagu atau yang profesional sampai rekaman gitu ya, dan terpublikasi, nanti dilampirkan saja mungkin dalam bentuk lampiran-lampiran berupa link gitu misalnya ya, musiknya atau seperti apalah, silakan saja nanti disiapkan. Kemudian kalau yang bidang seni lagi, mengaransemen lagu, kemudian didaftarkan dan ber-ISBN, itu masih kompleks. Seni busana misalnya, punya setidaknya 10 baju dengan desain yang berbeda. Ya banyak sekali lah pokoknya. Intinya untuk aspek inovasi ini bisa disiapkan apapun yang menjadi produk kita selama ini. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa durasinya itu tolong disiapkan yang 3 tahun terakhir. Oke, seni rupa juga ada lukisan, ada fotografi, kemudian ada ukiran, itu juga silakan ya. Kalau pertunjukan juga sama tadi, silakan didokumentasikan dengan kriteria-kriteria yang memenuhi seperti ini. Oke, nah sekarang kalau seni sederhana, silakan saja dipelajari, misalnya novel yang ber-ISBN itu masuknya kategori sederhana. Oke, kemudian cerpen, ya intinya turunan dari sini aja sih. Kalau yang atas ini misalnya ada sekian jumlahnya, ada sekian durasinya. Nah, kalau yang sederhana berarti lebih rendah dari itu. Seperti itu saja, karena kriterianya sama-sama saja ya. Sama saja kriterianya. Tinggal mungkin jumlah maupun kompleksitasnya saja yang berbeda. Oke, nah sekarang yang terakhir ada kategori alat peraga.
Baik, untuk kategori alat peraga misalnya poster gitu kan, alat permainan pendidikan, misalnya ada kartu belajar yang dibentuk seperti kartu Uno atau kartu Remi atau apa gitu ya, itu silakan juga. Model-model, kemudian alat bantu belajar lainnya, itu silakan saja ya. Kemudian juga macam-macam, ketika ada video animasi yang dibuat sendiri dan lain-lain. Pokoknya silakan saja dipenuhi kriteria ini, masuknya di kategori mana. Baik, kemudian yang di bagian akhir misalnya ketika kita mengembangkan praktikum, praktikumnya dirapihkan gitu kan, ada set praktikumnya, alatnya ini saja, dibentuk seperti toolkit gitu, atau apa istilahnya itu paket alat praktikum gitu ya, yang sudah rapi. Nah, itu juga bisa dimasukkan kriterianya. Nah, terakhir ini berkaitan dengan penilaiannya. Tentu saja sama seperti yang tadi awal ya. Sama saja sebetulnya. Jadi kalau 2 orang ya tentu yang menjadi pemimpinnya akan dapat lebih besar. Kemudian yang menjadi wakilnya atau penulis kedua, jika 2 orang ya 40%. Kalau 3 orang, 60% yang utama, sisanya 20-20. Dan jika lebih dari itu, ya silakan dibagi-bagi saja sesuai kriteria ini. Baik, untuk dokumen ini nanti saya bisa berikan ya, jadi gampang ini karena sudah ada juga. Nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan dokumennya gampang, nanti saya bisa simpan di deskripsi video ini barangkali membutuhkan. Nah, yang penting dari semua yang saya jelaskan ini, mungkin dijelaskannya panjang ya. Yang penting punya ya. Jadi yang penting itu adalah punya. Jadi kalau banyak kriterianya juga di sini banyak, tapi kalau kita tidak punya ya sama saja gitu. Jadi dengan informasi yang kami dapat bahwa untuk tahun ini hanya 3 tahun sebelum kegiatan PPG dimulai, maka silahkan dari sekarang saat PPG ini masih berjalan, kita masih punya waktu bagi yang lagi mulai misalnya beberapa hari ke depan gitu ya, atau beberapa bulan ke depan tergantung angkatan. Siapkan dari sekarang agar Bapak Ibu ketika masuk masa UKIN semua dokumen itu sudah siap dengan baik. Misalnya ketika musik itu sudah di-copy, kemudian ketika dokumen-dokumen sudah di-scan, silakan saja dikumpulkan. Yang penting sekali lagi sama. Nah, selanjutnya mungkin sebelum kita akhiri video ini, dokumen-dokumen, benda-benda yang tadi punya, itu nanti harus dideskripsikan. Nah, deskripsinya nanti akan ditanyakan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Jadi, di portofolio itu akan ditanyakan misalnya penelitian dan publikasi. Nah, dari semua item, dokumen, atau benda, atau apapun yang Bapak Ibu miliki dan memenuhi kriteria yang sudah saya jelaskan tadi, silakan dideskripsikan. Ya, nah untuk mendeskripsikan, saya pernah buat videonya, cara mendeskripsikan, silakan saja dicek nanti di video yang pernah saya buat tersebut dan silakan dipelajari. Nampaknya begitu saja untuk video ini dan semoga bermanfaat. Mungkin agak panjang ya karena aspek yang dijelaskannya juga cukup banyak. Tapi intinya silakan disiapkan. Dan yang paling utama adalah memilikinya. Baik Bapak Ibu semua, semoga video ini bermanfaat. Dan sekali lagi sukses untuk Bapak Ibu semua. Besar harapan bahwa Bapak Ibu semua bisa lulus kegiatan PPG-nya dengan hasil yang terbaik sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua. Saya akhiri untuk video ini dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.